Kamu masih saja hidup susah? Lihatlah, sekarang aku bersama seorang dokter sukses, bukan lelaki gagal sepertimu. Kalimat itu keluar lantang dari bibir mantan istriku, tepat di depan banyak orang. Motor butut yang kupinjam dari montir bengkel dijadikan bahan tertawaan. Seakan seluruh harga diriku hancur di trotoar sore itu. Teman-teman semua, pernahkah kalian mengalami hal serupa? Saat kita diremehkan hanya karena penampilan, dihina karena kondisi sesaat, padahal mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya? Kalau iya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk video berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya aku semakin semangat membawakan kisah-kisah penuh pelajaran hidup untuk kita semua. Nah, itu tadi sedikit potongan dari cerita yang akan kita angkat kali ini. Mari kita mulai kisahnya dari awal. Suara knalpot motor butut meraung sebentar, lalu mati di depan sebuah restoran mewah di Jakarta. Motor tua warna biru itu hanya pinjaman dari montir bengkel karena mobilku sedang diservis. Dari luar, aku memang terlihat seperti pria sederhana. Kemeja putih kusam, helm usang di tangan, dan sepatu yang mulai mengelupas. Aku turun dengan tenang. Niatku hanya singgah sebentar untuk bertemu konsultan bisnis. Namun, takdir justru menghadiahkan pertemuan yang tak kusangka. Suara tawa yang sangat kukenal terdengar dari arah pintu masuk. Aku menoleh. Dan di sanalah dia Rani, mantan istriku. Ia melangkah anggun dengan blazer krem, heels berkilau, rambut ditata rapi. Di lengannya bergelayut seorang pria muda dengan jas dokter, gagang stetoskop tampak dari saku. "Oh, jadi ini kamu?" ucap Rani lantang. Matanya meneliti dari ujung helm hingga motor tua di belakangku. Senyumnya melengkung tajam. Masih saja dengan gaya hidup sederhana. Ya, motor pinjaman. Beberapa pengunjung restoran menoleh. Satpam menahan tawa kecil. Dan seorang pelayan, bahkan pura-pura, sibuk membuka pintu kaca sambil melirik ke arah kami. Dimas, dokter yang bersamanya, menyodorkan tangan dengan sopan. "Saya Dimas, bekerja di Rumah Sakit Cakrawala." Namun sorot matanya mengukurku dari atas sampai bawah, lalu terhenti pada motor usang itu. Senyum ramahnya berubah menjadi senyum iba. "Lihat kan bedanya?" Rani menepuk lengan Dimas dengan manja. "Aku sekarang bersama dokter sukses, bukan pria kere yang cuma bisa naik motor rusak." Suaranya sengaja dibuat keras agar orang sekitar mendengar. Aku hanya tersenyum tipis. Mobilku sedang diservis. Motor ini hanya pinjaman. Rani tertawa kecil, menoleh pada Dimas. "Klasik sekali. Alasan mobil di bengkel. Sayang, bukankah itu terlalu klise?" Dimas menahan tawa, lalu berkata dengan nada pura-pura bijak, "Tidak apa-apa, yang penting tetap berusaha. Rezeki orang berbeda-beda." Kalimatnya terdengar seperti guru menasihati murid gagal. Orang-orang di sekitar memandangku dengan tatapan iba. Bahkan ada yang tertawa kecil. Di dalam hati, aku merasakan luka lama kembali diaduk. Tetapi aku menahan diri, menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Semoga kalian bahagia." Rani mengangkat ponselnya, menunjukkan foto dinner romantis dengan Dimas. "Kami sering menghadiri acara rumah sakit. Lihatlah, pasangan ideal bukan?" Beda kelas dengan... Matanya kembali menatap motorku. Dunia parkiran. Aku menelan ludah. Dalam hati aku ingin tertawa. Bukan marah. Mereka begitu yakin. Sudah menang hari ini. Padahal, kenyataannya tak seorang pun tahu bahwa aku pemilik 70% saham di rumah sakit tempat Dimas bekerja. Semua seminar, acara, bahkan gaji bulanan Dimas secara tidak langsung mengalir lewat keputusanku. Pelayan memanggil nama Rani, memberitahu bahwa meja reservasi sudah siap. Ia mengangguk, lalu mendekat padaku sekali lagi. "Hiduplah realistis.
Kalau suatu hari kamu sakit, datang saja ke Cakrawala. Aku bisa minta Dimas kasih diskon untukmu. Senyum puasnya menusuk. Aku mengangguk ringan. Terima kasih. Perhatianmu tidak akan kulupakan. Rani merasa menang. Ia masuk ke restoran dengan Dimas. Pelayan membungkuk hormat di pintu. Sebelum hilang dari pandangan, ia sempat melirikku sekali lagi. Tatapan yang berkata, "Lihat siapa yang lebih bahagia sekarang." Aku menghela napas panjang. Merogoh ponsel dari saku. Ada pesan dari konsultan. "Pak Arga, saya sudah menunggu di lantai 2. Aku balas singkat. Sebentar lagi. Sekilas aku menatap motor tua itu. Saksi kecil penghinaan di sore ini. Bersabarlah. Sebentar lagi semuanya akan berbeda. Gumamku. Aku melangkah masuk ke restoran. Disambut dinginnya AC dan alunan musik jazz. Resepsionis menyapaku sopan. Mencatat namaku untuk reservasi, beberapa langkah masuk. Mataku sempat menangkap Rani dan Dimas yang duduk di meja tengah. Rani tertawa keras, tawa yang baru saja menamparku di luar. Aku tak berhenti. Hanya menyimpan pandangan itu sebentar. Tak ada yang tahu, rapat besar rumah sakit akan digelar sebentar lagi. Dan pada hari itu, semua topeng akan jatuh. Aku tidak perlu membalas hinaan Rani hari ini. Balasan sesungguhnya akan datang di ruang rapat. Di hadapan banyak orang, saat fakta terbuka dan mereka terjebak oleh skandal mereka sendiri. Hari ini mereka tertawa. Besok, merekalah yang akan menunduk malu. Aku meninggalkan restoran malam itu dengan langkah mantap. Seolah tak ada yang terjadi, tapi sesungguhnya hatiku penuh dengan luka yang kembali terkuak. Ucapan Rani tentang motor pinjaman dan diskon rumah sakit masih menggema di telinga. Di depan orang banyak, ia berhasil menorehkan penghinaan yang tak kecil. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang membuatku justru tersenyum getir. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak perlu berteriak di trotoar untuk membuktikan apapun. Aku hanya perlu waktu dan waktu, selalu berpihak pada orang yang sabar. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Rani dan Dimas semakin ramai di media sosial. Foto-foto mereka beredar, dari acara gala dinner rumah sakit, seminar kesehatan, hingga liburan mewah di Bali. Caption mereka penuh kalimat manis, seolah ingin menunjukkan bahwa hidup bersama dokter muda, sukses jauh lebih indah dibanding masa lalunya denganku. Rani bahkan sempat mengunggah foto mobil sport sewaan, dengan tulisan, "Finally, aku bersama pria sejati yang tahu cara memanjakan wanita." Foto itu mendapat ratusan komentar. Sebagian besar memuji, sisanya menyindir. Namun aku tahu, postingan itu sengaja dibuat untuk menyakitiku. Aku hanya menatap layar ponsel dan tersenyum tipis. "Nikmati saja panggungmu, Ron," gumamku. "Setiap pertunjukan ada akhirnya." Di sisi lain, kesombongan mereka mulai terlihat di dalam lingkaran rumah sakit. Dimas, meski baru beberapa bulan bekerja, sudah sering pamer sebagai dokter spesialis masa depan. Ia mulai mengatur gaya hidup mewah, nongkrong di bar mahal, hingga bermain dengan orang-orang berduit yang suka mengamber-hemberkan uang. Rani mendampinginya kemana-mana, bergaya seperti istri pejabat. Beberapa staf rumah sakit mulai merasa risih. Mereka berbisik-bisik di pantry tentang cara Rani menuntut fasilitas gratis, atau bagaimana Dimas selalu mencari alasan untuk pulang cepat dengan dalih seminar. Padahal kabarnya, ia punya janji lain dengan seorang perawat cantik di luar jam kerja. Laporan-laporan kecil mulai masuk ke telingaku melalui jalur yang tak mereka sangka. Sebagai pemilik 70% saham, aku memang jarang muncul di ruang dokter atau kantin. Tapi setiap catatan keuangan, absensi pegawai, hingga rumor yang dianggap remeh, akhirnya berputar juga sampai padaku. Suatu sore, kepala bagian keuangan datang ke kantorku membawa berkas. "Pak, ada transaksi yang agak janggal di unit farmasi, pembelian alat medis, tapi jumlahnya tidak sesuai dengan pemakaian." Ia berhenti sejenak,
menatapku hati-hati. Dan tanda tangan verifikasinya milik Dr. Dimas. Aku membalik halaman, membaca detailnya. Nominalnya tidak besar, tapi jelas ada permainan. Sesuatu yang hanya dilakukan orang yang sudah terbiasa menyeleweng. Terima kasih. Kataku singkat, simpan dokumen ini baik-baik. Jangan dibicarakan dengan siapapun. Waktu yang tepat akan datang. Kepala bagian itu mengangguk, lalu pergi. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menyinari tumpukan berkas. Di luar jendela, Jakarta berkilauan dengan lampu jalanan dan gudang-gedang tinggi. Aku memandangi foto lama yang kusimpan di laci foto pernikahanku dengan Rani. Senyumnya waktu itu murni, matanya penuh harapan. "Kenapa kamu berubah sejauh ini, Ron?" bisikku. "Apakah semua ini hanya tentang uang dan gengsi?" Aku menutup foto itu dengan pelan. Lalu mengambil berkas laporan keuangan rumah sakit. Semua benang merah mulai terlihat. Gaya hidup mewah Rani, sikap arogan Dimas, transaksi janggal, dan bisik-bisik skandal. Aku tahu, ini bukan sekadar urusan pribadi antara aku dan mereka. Ini menyangkut reputasi rumah sakit, para dokter, perawat, bahkan pasien yang percaya. Di balik semua kesombongan mereka, aku melihat kelemahan besar. Mereka merasa aman karena dunia hanya melihat topeng luar, jas dokter dan blazer mewah. Mereka lupa bahwa topeng selalu bisa robek. Aku tersenyum tipis, menandai kalender di meja, tanggal rapat besar pemegang saham. Hari itu, panggung yang selama ini mereka banggakan akan berubah menjadi ruang pengadilan. Beberapa minggu setelah pertemuan memalukan di depan restoran itu, kabar tentang Rani dan Dimas semakin ramai. Mereka seakan tak pernah bosan memamerkan kemesraan di media sosial. Dinner romantis, pesta ulang tahun, hingga liburan keluar kota. Namun, di balik semua foto indah, aku mulai mendengar kabar lain, kabar yang tak seindah senyum mereka. Semuanya bermula dari laporan kecil yang masuk ke meja kerjaku. Seorang auditor internal menemukan perbedaan jumlah pada pembelian obat-obatan. Ada nota ganda, jumlah barang tidak sesuai, dan tanda tangan yang jelas sekali milik Dimas. Nominalnya memang tidak besar, tapi cukup menunjukkan adanya celah yang sengaja diciptakan. Aku memandang berkas itu lama, kecil, tapi berulang. Gumamku, ini bukan ketidaksengajaan. Tak lama, kabar lain datang dari staf HRD. Beberapa perawat melapor secara tidak resmi bahwa Dimas sering meminta mereka menutupi jadwal jaga malam. Alasannya, ia sedang menghadiri seminar. Namun anehnya, ada yang melihat mobil Dimas parkir di apartemen yang sama lebih dari 3 kali seminggu, bukan untuk seminar, melainkan untuk menemui seorang wanita. Wanita itu ternyata bukan siapa-siapa, melainkan perawat cantik yang baru pindah ke Jakarta. Aku menarik napas panjang. Jadi inilah wajah asli dokter muda yang dilulukan Rani sebagai pria sejati. Sementara itu, Rani sendiri tak kalah berani. Dengan status pasangan dokter sukses, ia sering datang ke rumah sakit, menuntut perlakuan istimewa. Ia meminta parkir VIP, memesan ruang rawat untuk kerabatnya tanpa izin, bahkan pernah memarahi petugas kasir karena dianggap lambat. Yang paling parah, ia ikut campur dalam pengadaan barang. Beberapa vendor alat kesehatan mengaku dipaksa memberikan uang pelicin dengan dalih rekomendasi dari Rani. Tentu saja semua itu tidak tercatat secara resmi. Bisik-bisik karyawan semakin keras. Banyak yang mulai tak suka, tapi tak ada yang berani melawan. Mereka tahu Dimas dekat dengan direksi kecil, dan Rani selalu membawa nama pemilik saham besar yang mendukungnya. Ironisnya, orang yang dimaksud adalah aku sendiri. Suatu sore, aku menerima laporan dari kepala keamanan rumah sakit. Ia menyerahkan sebuah flash disk. "Pak, ini rekaman CCTV. Mungkin Bapak perlu lihat sendiri." Aku memasukkan flash disk itu ke laptop. Di layar,
Terlihat Dimas masuk ke ruang farmasi larut malam. Iya, tidak sendiri. Rani menyusul beberapa menit kemudian. Keduanya terlihat berbicara serius. Lalu membuka brankas kecil, tempat dokumen dan obat-obatan bernilai tinggi disimpan. Aku menatap layar lama, mencoba menahan emosi. Rani perempuan yang dulu pernah bersumpah setia di hadapanku kini terlibat dalam kecurangan bersama. Pria yang dengan pongahnya menghina aku di trotoar. Aku mengepalkan tangan. Baiklah, kalian sudah melangkah terlalu jauh. Keesokan harinya, aku memanggil 2 orang kepercayaanku. Kami duduk di ruang rapat kecil, dengan pintu tertutup rapat. Kumpulkan semua bukti, kataku. Transaksi ganda, rekaman CCTV, laporan saksi. Jangan ada yang tercecer. Pastikan semua siap sebelum rapat besar pemegang saham bulan depan. Mereka mengangguk serius. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Di kepalaku, terbayang kembali tatapan meremehkan Rani saat aku turun dari motor butut itu. Tatapan yang seolah berkata, aku tak pantas berdiri sejajar dengan mereka. Padahal kenyataannya, mereka yang tak pantas. Mereka bukan hanya mengkhianati kepercayaan orang lain, tapi juga mempermainkan institusi yang seharusnya menjadi tempat orang mencari kesembuhan. Malam itu, aku menatap kota dari balkon apartemenku. Lampu-lampu jalan berkelip seperti bintang. Sementara di bawah sana, orang-orang bergegas pulang dengan wajah lelah. Aku teringat kata-kata lama, kesombongan selalu melahirkan kebinasaan. Dan malam ini, aku tahu pepatah itu sedang bersiap menjadi nyata. Rani dan Dimas terlalu sibuk tertawa, terlalu sibuk pamer, hingga lupa bahwa setiap langkah mereka sudah terekam. Mereka lupa ada mata yang lebih jeli, telinga yang lebih sabar, dan kekuatan yang lebih besar diam-diam mengamati aku meneguk kopi yang mulai dingin. Rapat besar, bisikku, disitulah semuanya akan berakhir. Hari rapat besar semakin dekat. Sebagai pemilik 70% saham, aku mendapat laporan lengkap dari tim audit setiap minggu. Semua bukti sudah tersusun, laporan keuangan ganda, rekaman CCTV, hingga testimoni karyawan. Setiap detailnya begitu rapi. Tak ada celah untuk mereka membantah. Namun, yang membuatku heran, Rani dan Dimas justru semakin berani. Seminggu sebelum rapat, rumah sakit mengadakan acara syukuran kecil atas pencapaian tahunan. Dimas tampil di panggung dengan jas dokter putih, berbicara tentang dedikasi dan integritas tenaga medis. Semua tamu bertepuk tangan, termasuk Rani yang duduk di barisan depan dengan wajah angkuh. Aku hadir juga malam itu, tapi memilih duduk di belakang, tak menonjolkan diri. Saat acara selesai, aku berjalan ke arah parkiran. Dari kejauhan, ku dengar tawa Rani. "Lihat, Dim," katanya bangga. "Kamu mulai jadi bintang. Sebentar lagi, bukan hanya dokter, tapi direktur muda rumah sakit ini." Dimas tersenyum percaya diri. "Dengan dukunganmu, sayang, aku yakin bisa." Mereka tidak tahu aku mendengar setiap kata. Aku hanya menoleh sekilas, lalu masuk ke mobil. Hati kecilku berbisik, biarkan kalian mabuk kemenangan palsu. Sebentar lagi semua akan runtuh. 2 hari kemudian, kabar buruk datang dari unit farmasi. Beberapa obat penting hilang dari gudang. Kepala unit kebingungan. Tidak berani melapor ke polisi tanpa izin direksi. Aku mendapat telepon langsung. "Pak Arga, ini serius. Kalau sampai publik tahu, nama rumah sakit bisa tercoreng." Aku menahan napas. "Jangan lakukan apa-apa dulu. Catat semua detailnya. Biarkan saya yang urus." Setelah telepon ditutup, aku tahu ini sudah melampaui batas. Skandal mereka bukan hanya soal moral, tapi juga menyangkut nyawa pasien yang membutuhkan obat itu. Sementara itu, Rani terus mengumbar kesombongan. Di media sosialnya, ia menulis, "Tak ada yang lebih membanggakan selain mendampingi pria yang akan jadi masa depan rumah sakit besar."
Foto yang ia unggah adalah Dimas, berdiri gagah dengan latar belakang logo rumah sakit. Komentar datang ratusan. Banyak yang memuji, beberapa sinis. Rani membalas satu persatu dengan kalimat penuh kebanggaan. Ia seolah yakin betul bahwa Dimas akan segera menduduki kursi penting, kursi yang bahkan tak pernah bisa ia bayangkan berdiri di bawah kendaliku. Aku menatap postingan itu lama, lalu menutup ponsel. Senyum tipis terbit di wajahku. Kalian sedang menyiapkan panggung sendiri, dan aku hanya perlu membuka tirai saat waktunya tiba. Hari rapat besar akhirnya ditentukan. Jumat pagi, di ruang konferensi utama lantai ke-15, semua pemegang saham, direksi, dan perwakilan manajemen akan hadir. Agenda resmi yang tertulis hanya laporan tahunan dan pembahasan strategi. Tapi aku tahu, agenda sesungguhnya jauh lebih berat. Membongkar skandal di hadapan semua orang, malam sebelum rapat. Aku duduk di ruang kerja. Berkas-berkas sudah tersusun rapi di meja. Laptop menyala dengan file presentasi yang siap ditampilkan. Di layar, judul sederhana, Transparansi dan Integritas Rumah Sakit Cakrawala. Aku menatap layar lama, ada sedikit getaran, di dada bukan ragu, tapi adrenalin. Esok hari, wajah-wajah yang dulu meremehkan akan kehilangan semua topengnya di apartemen mereka. Mungkin Rani dan Dimas sedang bersulang dengan gelas wine, yakin bahwa dunia ada di genggaman mereka. Sementara aku hanya meneguk kopi hitam yang mulai dingin, sembari menunggu waktu bekerja di pihakku. Besok, bisikku pada diri sendiri, semua akan terbongkar. Ruang konferensi lantai 15 pagi itu penuh sesak. Dinding kaca besar menampilkan pemandangan Jakarta yang sibuk. Namun semua mata tertuju ke panggung rapat. Para pemegang saham duduk berjejer. Direksi sibuk membolak-balik dokumen. Aroma kopi dan parfum mahal bercampur di udara. Rani hadir dengan gaun elegan, duduk di samping Dimas yang berjas dokter putih. Wajah mereka penuh percaya diri, seolah yakin rapat hari ini hanya formalitas biasa. Beberapa tamu sempat menyalami Dimas, menyebutnya dokter masa depan rumah sakit. Rani tersenyum puas, merasakan sorotan yang dulu tak pernah ia dapatkan saat bersamaku. Aku masuk beberapa menit kemudian. Ruangan hening sejenak ketika namaku disebut protokol. Arga Pradipta, pemilik 70% saham utama. Tatapan Rani langsung membeku. Dimas sempat terbatuk, lalu buru-buru menegakkan punggung. Aku berdiri di depan layar besar, menyalakan presentasi. Terima kasih atas kehadiran semua pihak. Hari ini, kita tidak hanya membahas laporan tahunan, tapi juga integritas fondasi utama rumah sakit ini. Slide pertama muncul, grafik keuangan. Semua terlihat normal. Namun slide berikutnya membuat ruangan bergetar. Nota ganda, tanda tangan Dimas, dan selisih jutaan rupiah. Beberapa orang mulai berbisik. Wajah Dimas memucat. Rani mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Aku melanjutkan tenang. Audit internal menemukan pola transaksi berulang. Tidak hanya itu, kuangkat remote, menampilkan rekaman CCTV di layar raksasa. Gambar jelas menunjukkan Dimas dan Rani memasuki ruang farmasi larut malam. Suara teredam percakapan terdengar. Dimas membuka brankas, Rani mengawasi. Beberapa pemegang saham terkejut. Ada yang langsung menutup mulut dengan tangan. Ini fitnah, teriak Rani, berdiri dari kursinya. Kamu sengaja menjebak kami, Arga. Aku menatapnya datar. Semua bukti diverifikasi oleh tim audit independen. Bahkan ada saksi karyawan yang siap memberikan testimoni. Dimas mencoba bicara. Suaranya bergetar. Saya hanya menjalankan tugas. Itu tidak. Aku memotong. Menampilkan slide terakhir. Daftar obat hilang, bukti transfer ke rekening pribadi, dan laporan keberadaan Dimas di apartemen yang sama berkali-kali. Suara ruangan mendadak sunyi. Seorang pemegang saham senior berdiri. Ini mencoreng nama rumah sakit. Tidak bisa.
Dibiarkan. Sorot mata semua orang kini tertuju ke Rani dan Dimas. Rani menunduk. Wajahnya pucat, eyeliner mulai luntur oleh air mata. Dimas hanya bisa menatap meja. Kedua tangannya gemetar. Aku menarik napas panjang, lalu menutup presentasi. Hari ini, saya tidak hanya datang sebagai pemegang saham. Saya datang sebagai seseorang yang pernah diremehkan. Di trotoar depan restoran, saya dihina karena motor butut pinjaman montir. Padahal saat itu, saya adalah pemilik 70% saham di rumah sakit ini. Dan orang yang kalian puja hari ini ternyata mengkhianati kalian semua? Ruangan bergemuruh, ada yang bertepuk tangan pelan, ada pula yang menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. Aku menatap mereka sekali lagi. Keputusan ada di tangan rapat ini. Tapi, bagi saya, satu hal jelas. Kesombongan dan kecurangan tak punya tempat di sini. Rani jatuh terduduk di kursi. Wajahnya basah oleh air mata. Dimas mencoba meraih tangannya, tapi Rani menepis dengan kasar. Semua orang menyaksikan mereka runtuh di hadapan publik. Aku berdiri tegak, merapikan jas. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membalas dengan kata-kata tajam. Balasan sudah datang dengan sendirinya. Hari ini, semua orang tahu siapa yang sebenarnya berkuasa.